Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Bertemu lagi ya bersama saya Yuda Bangun Bastari. Masih dalam mendevelop aplikasi e-voting kita yang akan kita segera launching dalam minggu-minggu ini. Oke, langsung aja kita lanjutkan sambil menemani sore hari yang cerah ini ya. Langsung aja kita bedah apa aja yang akan kita lakukan di sore ini. Oke, langsung aja seperti biasa yang harus kita lakukan yaitu kita hidupkan dulu Apache dan MySQL seperti biasanya. Oke, selanjutnya kita hidupkan lagi Sublime Text-nya. Oke, di sini masih ada part ke-7 ya. Nah, jadi part ke-7 yang kemarin sudah kita lakukan, kita copy paste kan dulu. Selanjutnya kita rename. Oke. Tempat penyimpanan kita seperti biasa di sum, di hapdocs, di effort. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V. Tunggu beberapa saat hingga semuanya tercopy. Oke, langsung aja kita ganti part ke-7-nya menjadi part ke-8. Oke, sudah kita ganti. Kalau sudah, otomatis nanti akan muncul di sini. Oke, langkah berikutnya kita lihat lagi yang namanya aplikasinya di Google Chrome. localhost _e-voting. Kita klikkan di part ke-8. Oke ya, di sini sudah kita bisa masuk. Kemarin saya masih ingat username-nya Yuda, passwordnya 12345. Oke, salah ya, mungkin Lubu Ubar sepertinya, Lubu Ubar. Oke, kita klik. Oke, halaman login kita sudah berhasil dan sudah bisa semua ya. Di sini juga sudah bisa masukkan paslon alias pasangan calonnya. Ada CRUD-nya juga. Selanjutnya di sini sudah ada juga yaitu daftar pemilih. Selanjutnya di sini juga daftar pemilihnya sudah kita importkan dari Excel ya, dari Excel dimana ada nama pemilih, NIP, nomor induk pemilih, kelas dan action ya. Jadi nanti bisa kalian kembangkan, bisa kalian edit, delete, intinya bisa CRUD. Selanjutnya di sini juga ada akunnya bisa kita buat sendiri. Nanti siapa aja yang bisa mengatur isi dalam dari aplikasinya. Oleh karena itu di sini saya kasih tahu kepada kalian semua bahwa untuk di dalam admin sudah selesai semua. Oke, kalau sudah mau keluar klik aja log out. Oke. Jadi di sini akan ada yang namanya backendnya sudah selesai yaitu untuk admin, dan sekarang kita buat yaitu front end ya untuk nanti pemilih memilih pasangan calonnya. Bagaimana caranya? Langsung aja. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan, silakan masuk dulu ke part 8. Di sini ini saya delete saja dulu. File-file ini akan kita masukkan ke dalam satu apa ya namanya ya? Akan saya masukkan ke dalam satu folder. Foldernya saya buat di sini namanya super user. Folder super user. Nah, sini. Oke, langkah berikutnya langsung aja kita pindahkan aja semuanya. Ctrl A, kecuali yang super user ini kita Ctrl klik. Nah, jadi nggak terpilih. Untuk yang semuanya kita Ctrl X aja. Masuk ke super user, otomatis kita pastekan. Nah, sudah selesai. Oke, di sini sudah selesai. Otomatis di sini ya nggak ada lagi yang bisa kita. Oke, ini nggak bisa kita masuk dikarenakan foldernya sudah kita masukkan ke super user folder ya. Oke, selanjutnya kita lakukan yaitu kita buat indeksnya dulu. Di sini Ctrl S. Jangan lupa, saya ulangin lagi. Klik kanan part 8, klik new file, Ctrl S. Di sini kita buat index.php. Oke. Di sini kita buat aja HTML-nya dulu ya. Oke. Di sini saya buat halaman pemilih.
Oke, sip. Selanjutnya kita reloadkan saja. Oke, sudah muncul ya. Jadi nanti sebelum dia masuk ke sini, ke halaman pemilih ini, otomatis pemilih harus login dulu. Nah, itu syaratnya itu ya. Sebelum mereka pergi ke halaman indeks tempat pemilihan, seluruh peserta atau yang memilih itu harus login dulu. Nah, jadi kita cek apakah dia bisa sudah login atau enggak, atau dia sudah memilih. Kalau sudah memilih nanti nggak bisa login seperti itu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Gampang. Langsung aja kita sekaligus ya, kita cek juga localhost php myadmin ya. Di sini kita tunggu dulu. Jadi kita butuh nanti ini adalah halaman pemilih plus satu lagi adalah halaman login. Itu yang kita butuhkan. Oke ya, ini halaman pemilih atau indeks yang sudah muncul. Selanjutnya kita buat di sini halaman login. Oke, login. Nah, jadi itu ada multi login ya, login untuk admin dan login untuk pemilihnya. Di sini saya klik new file, Ctrl S, login .php. Sudah saya bikin. Selanjutnya saya tadi sudah apa ya namanya itu ya, sudah mengambil ada template di internet. Nah, di sini ada namanya modern login with bootstrap 4. Nah, kita ambil aja di sini. Oke. Nah, jadi kita ambil aja ininya. Nah, di sini kita masukkan aja ya di sini ya. Nah, jadi kita buat juga di sini ada CSS-nya. Klik kanan new, bukan file, tapi kita klik kanan di latihan 8. Selanjutnya pilih new folder. Selanjutnya buat folder namanya CSS. Nah, sudah. Oke, selanjutnya di sini kita ambil ininya. Caranya gampang. Nah, ini yang indeks yang saya sudah download ini saya tarik saja ke dalam Sublime Stack-nya, saya taruhkan ke sini. Oke, saya ambil aja Ctrl A, Ctrl C. Nah, ini saya close aja lagi, soalnya hanya saya mau ngambil itunya aja. Ctrl S. Oke, selanjutnya saya tik dulu ya, login.php. Oke, sudah muncul ini, tapi CSS-nya belum muncul. CSS-nya kita kopikan saja ini. Oke, style bisa juga kita buat di sini juga. Oke, kita masukin aja lah manual. Nah, ini ya, mana tadi? Oke, ini stylenya ini kita Ctrl C alias kita kopikan. Selanjutnya kita masuk ke C sum htdoc effort part 8. Masukkan style tadi ke dalam CSS, pastekan di sana. Oke, selesai. Dan yang terakhir kita kopikan image. Ini image-nya kita kopikan, kita masukkan ke dalam directory kita. Tempatnya bukan di CSS tapi di depan sini ya. Pastekan. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, ininya saya close aja. Dan saya reloadkan aja lagi. Nah, ini sudah muncul. Tapi yang belum muncul CSS-nya. Jadi kita cek dulu CSS-nya di sini. Dikarenakan tempat stylenya nggak ketemu. Nah, ini ya, jadi stylenya ini harus kita arahkan ke dalam folder CSS. Gampang banget, CSS garis miring style di CSS. Oke, kalau sudah kita reload. Oke, otomatis dia sudah muncul. Akan tapi di sini masih enggak enggak rapi. Nah, kita cek dulu. Oke, di sini gunain Bootstrap 4 ya. Nah, jadi di sini kita implementasikan aja Bootstrap kita. Nah, ya Bootstrap kita. Jadi kita ambil aja Bootstrap kita sendiri. Di sini kita cek ya, kita masuk ke super user. Di sini kita ambil aja. Oke, saya ambil aja ini saya Bootstrap yang sudah kita download yang kemarin. Bootstrapnya di mana? Kita cek dulu. Bootstrapnya ada di latihan. Coba kita cek ya.
di latihan 6 ada nggak? Ini ada bootstrap ini ya. Nah, kita ambil ini, kita implementasikan nanti. Kita implementasikan bootstrapnya ke dalam sini. Kita pastekan. Nah, yang CSS-nya ini kita hapus aja dulu lah. CSS sama image-nya ini saya hapuskan aja dulu. Di sini bootstrap ini saya ekstrak here aja. Oke, ini saya delete. Nah, di dalamnya ada dua, hanya CSS dan JS. Saya Ctrl X, saya pindahkan ke depan sini. Bootstrapnya saya hapus. Nah, oke, seperti ini. Enaknya seperti ini aja. Lanjutnya baru kita ambil yang sudah kita download tadi, baru masukkan ke dalam bootstrap kita ini. Nah, klik stylenya ini kita masukkan ke dalam CSS, jadi nggak ribet lagi. Nah, itu image-nya tinggal kita pindahkan aja. Oke, selesai. Oke, langkah berikutnya ininya tetap di CSS ya. Oke, selanjutnya kita reload lagi. Oke, sudah, tetapi kita atur dulu di sininya, dikarenakan di sini diambil dari internet langsung. Jadi bootstrap .min CSS-nya kita ambil dari file kita aja. Nah, di HTTP-nya kita hapus, jadiin yang namanya CSS. Ininya font awesome-nya nanti kita ini juga sih. Nanti kita download aja, jadi nggak payah-payah lagi. Oke, HTTPS-nya juga dihapus. Selanjutnya ini sudah. Nah, ini yang Ajax apa ini? jQuery ya, jQuery min.js-nya. Nanti kita ambil aja sendiri. Kita download sendiri bootstrap ini juga. Oke, kalau sudah kita reload. Oke, sudah rapi dia. Sudah rapi. Oke ya, kalau diresponsifkan dia otomatis dia responsif. Soalnya nanti ini akan dilihat oleh pemiliknya dari HP. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Seperti ini aja, nanti kita edit. Yang penting sistemnya jalan dulu. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita cek lagi ya. Halaman login sudah muncul. Halaman indeksnya juga sudah ada. Jadi pemilih itu nggak bisa login dan masuk ke dalam indeks ini dulu. Nggak boleh masuk ke halaman indeks ini dulu sebelum dia login. Nah, itu. Jadi kita buat dulu ininya. Codingnya. Dan satu lagi yang harus kita lakukan yaitu kita cek dulu di database-nya. Nah, kalau AUTH ini untuk masuk ke super user kita atau admin intinya kita. Nah, sedangkan di mata pilih ini untuk ngecek siapa aja yang boleh masuk. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang namanya score ya. Nah, score ini. Nah, ini. Skor mata. Nah, ini. Kemarin mungkin yang kalian kemarin belum ada skor matanya di sini ya. Jadi buatnya itu gampang banget. Nah, ini kemarin tuh saya delete. Nah, saya deletein dulu ya kemarin. Kalian cek dulu database kalian. Nah, di sini skor matanya ini saya hapus dulu. Saya hapus. Oke, sudah saya hapus. Nah, jadi klik mata pilih. Nah, di sini kan belum ada skor matanya. Nah, tujuannya saya masukin skor mata biar ketika dia sudah memilih, otomatis nanti di sini akan ada tanda 1 alias skornya 1. Jadi ketika nanti login ketemu ada skor matanya 1, otomatis dia sudah memilih alias nggak bisa masuk lagi alias tidak bisa memilih lagi. Oke ya, bikinnya bagaimana? Nah, yang kalian kan belum ada kan? Nah, jadi bikinnya seperti ini, klik structure. Nah, di sini kita tambahkan after class add1, tambahkan 1 setelah kolom kelas, klik go. Di sini skor mata. Nah, skor underscore mata integer aja. Klik save. Oke, sudah.
kita klik browse, nah, otomatis dia 0. Jika skor matanya 0, ini artinya peserta yang memilih tersebut belum pernah memilih paslonnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi rule security-nya kita buat seperti itu ya. Jadi kalau belum pernah memilih paslonnya, otomatis dia bisa masuk. Kalau sudah pernah memilih, nggak akan pernah bisa masuk lagi, alias memilih paslonnya. Oke, di sini sudah. Selanjutnya di sini yang harus kita buat lagi di sini. Nah, ini di pilihan itu ada yang namanya trigger baru saya buat. Nah, ini. Nah, di sini ada namanya trigger, namanya mata. Cara buatnya gampang. Nah, ini create new trigger. Nah, ini create new trigger. Nah, selanjutnya ininya nanti bebas mau bikin apa. Nah, jadi yang kalian nanti bikin aja mata. Di sininya nanti tuh after insert juga. Time-nya itu after, event-nya tuh insert. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini nampak. Nah, time-nya after, event-nya insert. Selanjutnya kalian masukkan ini script yang ini. Nah, ini begin update. Nah, jadi begin dimulai, kita mengupdate mata pilih. Set mata pilih skor mata sama dengan mata underscore pilih titik skor mata ditambah. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah memilih pasangannya, pasangan calonnya itu, otomatis skor kalian nanti itu akan bertambah di tabel paslon dan di tabel mata pilih. Otomatis itu. Oke ya. Nah, ini silakan kalian turutin aja seperti ini. Oke. Saya closekan aja. Jadi tinggal kalian buat aja ini ya. Oke, jadi kalian tinggal buat ini aja nanti. Klik nama triggernya mata, tabelnya di pilihan. Nah, jadi kalian tuh harus masuk dulu ke tabel pilihan. Selanjutnya time-nya pilih after dan event-nya pilih insert. Kalau sudah, tuliskan script-nya di sana dan klik go. Oke, sudah ya, seperti itu. Oke, sudah. Kalau sudah, semuanya sudah aman. Oke, di sini seperti itu. Oke, itunya sudah siap, database-nya sudah siap, dan halaman login-nya juga sudah siap, dan halaman indeksnya juga sudah siap. Oke ya, kita buat di sini juga. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita buat dulu. Buatnya implementasinya sama seperti kita membuat halaman login di admin. Nah, itu sangat mudah. Jadi kita gunakan fungsi dari PHP, yaitu namanya session. PHP tab seperti biasa. Oke. Kalau nggak bisa PHP tab, nah, otomatis kita closekan aja dulu. Nah, selanjutnya kita klik lagi login. Nah, PHP tab. Nah, itu baru bisa. Biasanya perpindahan dari index.html ke dalam index.php itu nggak muncul otomatis semua itunya. Oke, sudah. Langsung ya kita buat session start. Session startnya sekarang apa nanti ya? Sekarang aja lah. Session start. Oke, titik koma. Oke, selanjutnya di sini kita buat apa lagi ya? Require. Ya harus kita buat require. Soalnya kita akan mengakses database-nya di super user function .php. Oke, sudah. Selanjutnya kita bikin seperti awal ya, if jika tombolnya nanti diklik, otomatis kita akan memulai proses $session kita. Oke, seperti itu. Ketika tombol login, kita ganti aja lah, jangan login lagi tapi masuk, tombol masuk dipencet, maka kita akan diarahkan ke dalam file yang namanya index.php ya, seperti itu. Jadi nanti ketika tombol masuk nanti dipencet,
nanti kita akan masuk ke halaman index.php, tapi dengan syarat kita harus memasukkan username dan password seperti itu. Oke, selanjutnya if set kurung $s $post. Selanjutnya kita buat di sininya apa ya, $s $post. Oh, ininya diinikan dulu $s $post, ininya login, samakan aja, ininya namanya masuk. Selanjutnya kita buat apa lagi ya, kita tampung dulu username dan passwordnya. Oke, di sini apa ya namanya ya, nama pemilih $, nama pemilih. Selanjutnya sama dengan $s $post. Selanjutnya di sini nama pemilih. Oke. Selanjutnya di sini kita buat passwordnya gunain NIP aja ya. NIP itu nomor induk pemilih, NIP. Oke, selanjutnya $s $post. Selanjutnya NIP. Oke, kalau sudah titik koma. Selanjutnya kita result, $s $result. Kita buat itu bebas, mau bikin S result, S sore, S malam, S apapun lah. Kalau variabel boleh dibuat apapun. MySQL query buka kurung $s $cons. Nah, ini kita select bintang from. Jadi apa yang dia masukkan ke dalam tabel atau kotak input nanti akan kita cek di dalam database. From mata pilih ya namanya, mata pilih, where selanjutnya nama pemilih sama dengan tanda kutip. Oke, di sini $, nama underscore pemilih. Oke, di sini saya kecilkan dulu dengan cara Ctrl min. Oke, sip. Nah, sudah. Jadi ketika kita sudah menangkap text box yang ada di halaman login, nanti kita akan sesuaikan dengan ada nggak datanya di dalam database. Oke, selanjutnya kita cek username-nya. Cek username. Nah, ini cek username-nya. Apakah cek username apakah sudah memilih. Nah, cara bikin logikanya seperti ini. Jika $s $nom rows buka kurung $s $result sama dengan 1, maka itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi buatnya seperti ini. Kita cek dulu. Jika data namanya tuh ada, data namanya misalkan namanya Adinda, misalkan namanya Adinda itu ada, maka dia akan di checking lagi, di verify lagi datanya. Oke, sudah itu. Selanjutnya setelah itu kita cek juga skor pilihnya. Nah, di sini untuk menentukan apakah dia sudah mencoblos atau memilih atau belum. Nah, jadi kita buat logikanya juga di sini. Nah, jadi caranya $, row aja, $, MySQL fetch search. Oke, buka kurung $, result. Selanjutnya di sini titik koma. Selanjutnya if jika $, skor mata sama dengan 1. Oke, jika jika skor matanya tuh 1 sama dengan 1, maka akan muncul tulisan Anda sudah memilih, Anda sudah mencoblos. Nah, bikin seperti itu aja, mencoblos atau memilih aja lah, bahasanya lebih lembut. Anda sudah memilih paslon.
Oke, seperti itu. Memilih paslon. Oke, sudah. Oke ya, seperti itu. Nah, itu kita cek skor pilihnya. Nah, jadi kalau dia sudah memilih, maka dia otomatis akan langsung error, alias dia diberhentikan. Oh, kalian nggak boleh masuk kembali. Oke, selanjutnya kalau dia belum memilih, kita cek lagi passwordnya apakah benar atau enggak. Cek password. Oke, cek password. Nah, di sini kita buat yang namanya else if. Nah, ini if ini adalah conditional flow. Itu semuanya itu dari basic ya. Ini adalah implementasi dari basic PHP-nya. If, else if, ada else. Nah, itu $row buka kurung tanda kutip NIP. Nah, jadi kita cek dulu NIP-nya sudah sama atau enggak. Nah, ya. Jika NIP sama dengan $NIP, jika yang NIP-nya jika pemilih masukkan NIF dan kita cocokkan dengan yang ada di database itu sama, maka dia akan boleh masuk dan sessionnya otomatis akan ada. Oke, sip ya, sudah ya. Selanjutnya di sini saya buat garis miring set sessionnya. Ketika semuanya username-nya sudah ada, dia tidak pernah memilih paslon dan dia passwordnya juga benar, otomatis sessionnya ini mulai. Session, set session, $s session, $session. Selanjutnya buka kurung login. Nah, jadi login. Selanjutnya ini kita buat true. Nah, jadi ketika semuanya verifikasi benar, sessionnya mulai berjalan. $session. Selanjutnya di sini LL aja saya buat. Itu LL aja ya. LL ini buat apa ya? Profile aja lah. Sama dengan $NIP titik koma. Dan apabila benar semuanya, kita akan lempar pemilih tersebut ke dalam locationnya yang ada di index.php titik koma, selanjutnya exit titik koma. Oke, selanjutnya di sini ada 1 kurawal, 2 kurawal. Nah, di sininya kita masukkan error, $error. Oke, $error sama dengan true titik koma. Oke, semudah ini ya, true. Menurut saya kita membuat coding sesuai keinginan kita sendiri itu yang serunya. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita harus cek dulu ininya. Cek dulu. Kita cek dulu ya loginnya ada salah atau enggak. Nah, ini enggak ada salah apapun. Selanjutnya kita implementasikan langsung ke dalam login pack-nya ini. Oke, caranya kita cari dulu. Nah, ini formnya. Jangan lupa. Nah, ini post ya, POST. Nah, jadi untuk mengirim data username dan password dalam bentuk login itu kita harus ada form. Form itu kalau diibaratkan seperti surat. Nah, itu isinya ada di dalam. Itu ya. Oke, selanjutnya form action method post. Oke, selanjutnya di sini kita cari. Nah, ini input yang pertama ini input tipe teks, name-nya username pas. Oke, selanjutnya di sini ada require. Nah, jadi require-nya harus ada require. Jadi fungsi require itu jika kotaknya enggak diisi, otomatis kita harus mengisi dulu. Jadi tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu input tipe password, name password. Oke, ini sudah juga ini require pas. Nah, yang ini yang harus kita edit sedikit. Sign ya, sign. Nah, sign-nya kita edit. Sign-nya kita buat aja masuk. Nah, itu ya, masuk. Oke, sudah muncul masuk. Di sini button tipe submit. Oke. Nah, jadi ini harus kita bikin name.
name-nya harus sesuai dengan yang di atas. Name itu kalau di PHP yaitu variable ya. Di sini nama name-nya masuk. Nah, ini ada satu. Nah, kita buatnya masuk aja ini. Jika tombol masuk itu ditekan, maka baru nanti akan dicek verifikasinya. Nah, ini. Nah, jadi kita kasih namanya tombolnya masuk. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini yang remember, forgot, password itu kita hapus aja, enggak kita gunakan. Nah, ini kita hapus aja. Nah, ini. Nah, nanti di bawah sini kita buat jika ada kesalahan atau enggak ada passwordnya, nanti errornya muncul di bawah sini. Oke, langsung aja kita buat ya. Di sini betul. Oke, di sini saya hapus aja A-nya. Oke, selanjutnya saya buat di sini suatu apa namanya? P aja sih, P. Jadi nanti teks P biasa. Style. Nah, stylenya nanti colornya red. Titik koma, font CZ, style font CZ. Oke. Style color STY style di sini yaitu color. Titik 2 di sini yaitu colornya red aja biar nampak. Titik koma, selanjutnya font CZ, font style ini jadiin italic. Oke, sudah. Selanjutnya tulisannya username garis miring password. Oke, username garis miring password salah. Reload aja lagi. Oke. Nah, ini tapi ini akan muncul ketika putih aja ya warnanya ya, nggak nampak. F hashtag. Oke. Itu nampak. Nah, jadi ini akan muncul ketika ada terjadi error username dan passwordnya. Oke, caranya kita masukkan ini PHP tab if iset juga tidak apa iset $error. Nah, ininya awalnya kita ganti jadi titik 2 aja. PHP tab and if titik koma. Oke, seperti itu. Segampang itu ya buatnya. Nah, ini otomatis nanti akan hilang. Oke, seperti itu. Sudah. Oke. Coba kita tes dulu ya. Oke, kita coba masuk gunain namanya Adinda ini ya. Adinda Putri Habibah. Adinda Putri Habibah, username-nya ini. Oke. Passwordnya 20232880. Kita masukin ya. 20232880. Jika ini passwordnya berhasil dan username-nya ditemukan dan dia belum pernah memilih, otomatis dia akan masuk ke halaman login. Oke. Nah, di sini ada error di login di line ke-13 dan 14. Kita cek dulu. Kita cek di line 13. Oke. Oh, itu errornya ini di sini dikarenakan name-nya belum dibuat. Nah, itu ya. Nah, jadi ini name-nya bukan username. Nah, name-nya ini harusnya namanya nama pemilih. Dan passwordnya itu diganti bukan password tapi NIP. Kita sesuaikan dengan yang ada di database. Nah, ini nama pemilih NIP itu penyebabnya dia error. Oke, kita reload lagi.
Kita cek lagi ya, di sini Adinda Putri Habibah, passwordnya 2023 2880. Jika berhasil dia akan didirect ke index.php. Klik. Oke, ini sudah benar. Nah, jadi otomatis ketika dia benar, maka kita akan diarahkan ke dalam index.php. Oke, sudah. Sessionnya selanjutnya berjalan. Oke, biar sessionnya mati, kita harus buat di sini satu buah, yaitu satu buah file yang namanya logout ya, atau keluar aja kita buat namanya. Di sini part ke-8 kita klik kanan, new file, Ctrl S, kita buat di sini keluar .php. Oke, seperti itu. PHP tab. Nah, ini kita ambil aja file yang sudah ada di dalam super user, di dalam logout. Nah, itu sama persis, tinggal copy paste aja. Oke, kita masukin ke sini. Oke, kita reload. Nah, jadi nanti filenya kita masukin dalam bentuk href aja. Di sini kita masuk ke dalam file index, halaman pemilih. Halaman pemilih ini kita buat di sini P1, P aja. Silahkan Anda boleh memilih pasangan calon ketua OSIS. Nah, itu kita reload. Oke, ini muncul. Nah, ininya nanti kita akan edit di part berikutnya aja. Oke, sudah muncul ya. Nah, selanjutnya jika kalian mau keluar, nah, di sini saya sediakan satu buah link yang akan membuat kita memberhentikan sessionnya. Nah, jadi sessionnya kita buat di sini keluar .php seperti itu. Oke, di sini kita buat namanya keluar. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi kalau kita mau keluar alias kita sudah memilih paslonnya, kita harus klik keluar ini agar sessionnya habis atau berhenti di sana. Oke, kita klik. Oke, muncul seperti itu. Oke, mudah banget kan? Oke, jika kita tes lagi ya, jika di sini jika username-nya benar, nah, namanya kan Adinda Putri Habibah kan, harusnya kan passwordnya 20232880. Nah, ini saya salahkan aja ya, saya buat aja 12345. Harusnya dia akan muncul notifikasi error. Klik. Nah, itu muncul username _password salah. Oke, keren kan? Oke, save. Selanjutnya saya reload lagi. Di sini saya Adinda Putri Habibahnya saya buat aja Adinda Putri. Adinda Putri. Passwordnya saya benerin, bisa nggak? 20232880. Nah, juga nggak bisa. Nah, jadi namanya harus sama, apalagi namanya salah. Misalkan namanya saya buat Yuda, passwordnya 12345, otomatis nggak akan ketemu. Nah, itu username _password salah. Nah, seperti itu. Itu sudah ya tadi ya. Username salah, otomatis akan muncul pesan kesalahan. Password salah, akan muncul pesan kesalahan dan kita tidak bisa masuk. Nah, dan terakhir, bagaimana jika dia sudah memilih? Nah, ini kita tesnya dari sini aja dulu, dari database-nya aja dulu. Nah, ini misalkan ya, nah, di sini di pilihan ini saya insertkan dulu. Nah, ini saya deletekan saja dulu ya. Saya deletekan saja dulu. Oke, saya deletekan aja dulu. Nah, di sini klik pilihan. Nah, di pilihan ini saya insertkan. Nah, di sini namanya Adinda Putri Habibah. ID-nya tuh. Oke, ID paslonnya saya pilih Prabowo. Skor pilihnya otomatis nanti ketika kalian memilih orang, siapapun ketua OSIS-nya nanti akan otomatis vote kalian tuh bernilai 1. Oke, kita pilih 1, kita klik go. Oke, ini sudah dipilih. Nanti munculnya baru seperti ini aja. Nanti bisa kita relasikan dan kita query kan, akan tampilannya lebih bagus datanya. Nah, kalian klik
kanan di paslon. Kalian lihat ketika kalian memilih paslonnya tadi kan milih Prabowo. Ini kita hapuskan aja dulu, kita bersihkan aja dulu, jadi biar enak. Itu oke, betul. Oke. Oh iya, aduh, sorry, salah. Oke, ininya kita kosongkan dulu, bukan saya hapus. Nah, yang ininya kita hapuskan, ininya kita hapuskan dulu, skornya kita nolkan semua. Nah, kita ulang dari pertama ya. Nah, ini saya hapuskan dulu semuanya. Oke, klik pilihan. Oke, klik insert. Nah, jadi kita simulasikannya dari database aja dulu. ID mata pilihnya ini kita pilih Adinda ini. Adinda ini milih Prabowo. Nah, ketika dia memilih Prabowo ataupun paslon lain, otomatis dia akan memberikan satu vote suara yang bernilai 1. Klik 1, klik go. Oke, kita klik browse, kita lihat. Oke, sudah memilih dia ya. Yang terlihat di sini hanya ID-nya aja. Nah, itu Adinda Putri Habibah, ID-nya 1, dan ID paslon Prabowo itu 3. Nanti bisa kita manipulasi agar tampilan datanya bisa enak dilihat. Oke, selanjutnya kita klik kanan di paslon. Nah, kita cek ketika Prabowo dipilih, otomatis nanti vote suaranya akan bertambah 1. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, di sini Prabowo skornya tambah 1 dikarenakan Adinda Putri Habibah tadi memilih dia. Dan kita klik kanan lagi mata pilih. Nah, kita klik kanan mata pilih. Nah, ini otomatis di sini nanti Prabowo itu Adinda Putri Habibah itu sudah skor matanya 1 seperti itu. Ini tadi 2 dikarenakan saya belum nolkan seperti itu. Oke ya, saya ulangin lagi aja, ininya saya nolkan lagi biar enak lihatnya. Oke, kalau itu dinolkan ya, ini dinolkan dulu semuanya. Nah, dan ini kita hapus. Nah, itu tuh tadi tuh semuanya otomatis terinput dikarenakan sudah kita kasih yang namanya auto trigger. Oke, klik dulu pilihan. Oke, sip. Saya ulangin sekali lagi. Nah, oke. Di situ ID pilihannya nggak usah kalian masukkan ya, soalnya auto increment. Di sini kita ulangin lagi Prabowo. Nah, dia pilih, otomatis ketika dia pilih paslon, otomatis vote-nya bernilai 1. Klik go. Klik browse, oke, sudah masuk. Klik kanan di paslon. Oke, klik kanan di paslon. Ini Prabowo sudah nambah 1 skornya. Dan selanjutnya di mata pilihnya harusnya Adinda sudah masuk ke sini. Ya, Adinda masuk ke sini dan skor matanya jadi 1. Oke, seperti itu ya. Kalau skor matanya ini 1 artinya Adinda ini sudah memilih. Kita tes apakah Adinda ini bisa lagi memilih. Orang yang sudah memilih paslon apakah bisa kembali memilih. Nah, ini kita klik Adinda, passwordnya 20232880, klik masuk. Oke, nah di sini ada tulisan Anda sudah memilih paslon, otomatis kalian enggak akan pernah bisa masuk kembali. Oke, seperti itu ya. 20232880. Oke, itu muncul di sana. Oke, sudah ya. Oke. Di sana sudah muncul, Anda sudah memilih paslon. Oke. Jadi Anda tidak bisa lagi memilih. Oke, sudah. Itu sudah muncul, artinya logika kita sudah selesai, logika coding kita sudah berhasil. Nah, jika yang lain mau masuk, ya langsung aja masuknya di sini. Nah, misalkan nama yang lain ya, yang belum ini. Nah, ini namanya Agnes Marhappy namanya. Agnes Marhappy ya, coba kita tes bisa nggak dia masuk. Agnes Marhappy. Ininya 20232881. Bisa masuk Agnes Marhappy dikarenakan dia belum pernah memilih paslon. Oke, seperti itu. Nah, oke, mudah kan? Nah, oke, seperti itu ya. Oke, kalau mudah, sepertinya ini sudah selesai. Database dan auto triggernya juga sudah selesai, sistemnya sudah berjalan. Tinggal yang terakhir nanti kita masuk ke sini.
kita edit lagi nih. Oke. Ahmad Rosidin ya, namanya Ahmad Rosidin 2023 288 288 berapa dia tuh? Ahmad Rosidin 2882. Oke, klik masuk. Oke, sudah muncul ya halaman pemilih. Silakan Anda boleh memilih itu. Oke, seperti itu, segampang itu ya, segampang itu. Nah, jadi ketika dia sudah masuk ke sini, nanti kita akan edit indeks titik PHP-nya ini, nanti akan muncul pasangan calon-calonnya seperti itu. Dan ketika dia sudah milih, otomatis dia akan masuk ke dalam database dan otomatis dia akan keluar. Oke, seperti itu aja ya untuk hari ini, sangat gampang. Nanti file yang halaman loginnya saya kasihkan di dalam link di YouTube saya. Oleh karena itu tadi kita sudah membuat halaman login untuk pemilih. Kita buat juga tadi database-nya, kita tambahkan di mata pilih ini ada skor mata. Selanjutnya kita buat juga yang namanya auto trigger di pilihan. Nah, itu nama auto triggernya yaitu nama mata. Dan selanjutnya kita buat login di sini. Logikanya ada 3 verifikasi tadi. Verifikasi pertama username, yang kedua tadi apakah dia sudah memilih atau enggak, yang ketiga passwordnya. Oke, kalau sudah lulus semua dari 3 verifikasi itu, kalian akan bisa memilih pasangan calonnya. Oke ya, untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Tunggu di part ke-9 nanti di part yang ultimate-nya untuk yang akhirnya. Dan mungkin di part 10 nanti kita akan bersih-bersih aja, kita rapi-rapikan aja. Otomatis ini sudah selesai. Sepertinya di part 10 kita sudah selesai semua ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.